Ayat hari ini adalah 1 Petrus 2, ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Surat 1 Petrus yang sedang kita renungkan ini adalah surat yang dikirim kepada orang-orang kudus yang tersebar. Surat yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Mereka adalah orang-orang kudus yang mengalami penganiayaan dan penderitaan, hanya karena satu alasan, yaitu karena mereka percaya kepada Yesus. Dan di tengah dunia mereka hidup seperti para pendatang. Harapan saya, pagi ini, firman ini menjadi firman yang memberi keberanian dan gema yang besar bagi kita semua yang hidup tersebar di tempat hidup kita masing-masing, sambil membawa Yesus Kristus di dalam hati. Untuk memahami nas hari ini, kita perlu memperhatikan dua kata kerja yang menembus seluruh nas ini. Yang pertama adalah kata kerja membuang yang muncul di ayat 1, dan yang kedua adalah kata kerja datang yang muncul di ayat 4. Dengan kata lain, nas hari ini adalah firman yang mengajar kita apa yang harus kita buang, mengikuti siapa, dan kemana kita harus pergi. Pertama-tama, Petrus berbicara tentang hal-hal yang harus dibuang di ayat 1. Ia berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kata penghubungan karena itu terhubung dengan firman di pasal 1 ayat 22 yang muncul sebelumnya. Firman di pasal 1 ayat 22 adalah, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati. Dengan kata lain, Petrus sedang menjelaskan kepada kita, seperti apa cara untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh itu. Ia berkata agar kita membuang kejahatan dan tipu muslihat, kemunafikan dan kedengkian, serta bahasa fitnah. Sebenarnya, semua dosa yang muncul di sini adalah unsur-unsur yang membuat relasi menjadi sakit. Itu juga dosa-dosa yang meruntuhkan komunitas. Petrus dengan jelas berkata bahwa sikap dan kebiasaan seperti ini harus dibuang. Di sini, kata membuang dalam bahasa Yunani aslinya adalah apotithemi, dan kata ini sama dengan kata yang dipakai ketika seseorang menanggalkan pakaian. Dengan kata lain, jika kita sudah menjadi orang Kristen yang mengikuti Yesus, yaitu orang kudus, maka rupa lama dan kebiasaan lama yang salah harus ditanggalkan, seperti menanggalkan pakaian yang kotor. Lalu Petrus berkata bahwa di tempat rupa lama itu dibuang, kita harus mengisinya dengan sesuatu yang baru. Jika melihat ayat 2, ia berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bagi bayi yang baru lahir, susu bukan pilihan, melainkan syarat mutlak bagi kehidupan. Mereka hidup karena minum susu, dan anak-anak kecil itu bertumbuh karena minum susu. Demikian juga bagi orang-orang kudus, firman Allah bukan pilihan, melainkan syarat mutlak. Demikian Petrus berkata. Lalu, mengapa kita harus menerima susu rohani ini sebagai firman Allah? Bahwa susu rohani wala firman dapat kita ketahui ketika melihat kata ini dalam bahasa Yunani aslinya. Kata rohani dalam bahasa Yunani aslinya adalah logikos. Dengan memakai kata logikos yang menjadi akar dari kata logos, yaitu firman, bagi orang-orang yang hidup di dalam budaya bahasa Yunani pada waktu itu, ungkapan susu rohani dapat dibaca sebagai susu firman.
Dengan kata lain, melalui permainan bahasa yang bersifat sastra, Petrus menuliskannya agar mereka mengingat firman. Bukan hanya itu, jika melihat konteks yang dimulai dari pasal 1, sebelumnya Petrus berkata bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang tidak dapat binasa. Oleh firman Allah, kamu telah dilahirkan kembali dan memperoleh hidup yang baru. Dan pada ayat 2 hari ini, ia menasihati kita supaya meminum susu firman itu dan bertumbuh. Karena kita dilahirkan oleh firman, maka kita harus menerima firman itu sebagai makanan rohani dan bertumbuh olehnya. Hal ini ia katakan dengan jelas. Mengapa Petrus mengumpamakan firman itu dengan susu bayi yang baru lahir? Pertama, karena firman itu penting. Sama seperti susu adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan seorang anak, Petrus menekankan bahwa firman bagi kita orang-orang Kristen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Kedua, firman itu diumpamakan dengan susu, karena ada unsur kesinambungan. Sekalipun seorang anak satu kali minum susu sampai kenyang dari ibunya, bukan berarti anak itu akan terus bertumbuh dengan sendirinya. Hanya jika ia terus minum susu itu, ia dapat bertumbuh hari demi hari. Demikian juga, iman kita tidak bertumbuh hanya karena satu kali menerima anugerah yang besar. Hanya ketika setiap pagi kita makan anugerah di dalam firman, kita dapat bertumbuh dalam iman. Keselamatan tidak berhenti sebagai satu peristiwa yang terjadi di masa lalu, melainkan orang-orang yang telah diselamatkan harus terus bertumbuh. Inilah yang Petrus tekankan. Karena itu, kesehatan rohani membutuhkan pembuangan dan pemasukan bersama-sama. Jika kejahatan dan tipu muslihat, kemunafikan dan kedengkian, serta kata-kata fitnah adalah racun yang harus dibuang, maka firman rohani, yaitu firman Allah, dinasihatkan kepada kita sebagai makanan yang harus kita makan setiap hari. Kemudian Petrus melanjutkan di ayat 3 dengan menasihatkan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Merindukan firman tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau hanya karena kewajiban. Itu adalah rupa kudus yang keluar dari orang-orang yang sudah mengecap kemurahan dan kebaikan Allah. Mereka yang sudah mengecap kesetiaan dan kasih Allah, kasih dan kebaikan Allah, yaitu orang yang sudah mengecap anugerah itu, akan kembali mencari anugerah dan maju ke arah merindukan firman Allah setiap hari. Sekarang Petrus beralih kepada kata kerja penting yang kedua, yaitu datang. Jika melihat ayat 4, Petrus meminta, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan Allah. Iman tidak disempurnakan hanya dengan membuang. Membuang perkataan jahat dan kebiasaan lama sangatlah penting. Namun iman tidak selesai hanya dengan mengosongkan hal-hal itu. Dengan kata lain, hanya ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita menanggalkan rupa lama dan datang kepada Yesus, barulah iman kita disempurnakan. Petrus menyebut Yesus sebagai batu hidup yang berharga. Ia adalah batu yang hidup. Manusia membuang Yesus dan memakukannya di salib. Mereka membuangnya seperti batu yang tidak diperlukan dan tidak berguna. Namun Allah membangkitkan Yesus itu dan menegakkannya sebagai batu penjuru yang paling berharga. Batu yang dibuang dunia dijadikan Allah sebagai dasar gereja. Batu penjuru adalah batu pusat yang menentukan arah dan keseimbangan seluruh bangunan. Jika batu penjuru itu miring, seluruh bangunan gereja pasti akan ikut miring. Gereja juga demikian. Jika Yesus bukan pusatnya, sekalipun kita membangunnya sangat besar, gereja itu pasti akan miring. Jika Yesus bukan standarnya, sekalipun kita melakukan sangat banyak pekerjaan, itu tidak dapat menjadi rumah rohani. Yesus menjadi dasar gereja, Yesus menjadi landasannya, dan Yesus menjadi alasan gereja. Namun fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa Alkitab mencatat, kita yang datang kepada Yesus, batu yang hidup itu, juga menjadi batu hidup. Jika melihat ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Allah tidak memanggil kita sebagai batu yang masing-masing terpisah, dan bukan pula sebagai batu yang mati, melainkan sebagai batu hidup yang dibangun bersama-sama. Gereja tidak sekadar sama seperti organisasi dunia. Orang-orang kudus yang hidup dibangun bersama-sama di dalam Kristus dan menjadi rumah Allah. Kita mungkin memiliki bentuk yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Namun ketika kita diselaraskan dengan Yesus yang menjadi batu penjuru, persekutuan kita bersama menjadi bait Allah, rumah Allah. Allah bukan pribadi yang hanya berdiam di dalam batu ini atau di dalam bangunan, melainkan pribadi yang berdiam di dalam komunitas iman yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Petrus tidak berhenti di sini.
Jika melihat ayat 5, ia berbicara dengan jelas, bukan hanya tentang keberadaan gereja, tetapi juga tentang misi gereja. Ia berkata, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Gereja yang dikumpulkan oleh Yesus, gereja yang berisi orang-orang dengan berbagai macam rupa, akan mengambil rupa imam kudus yang mempersembahkan persembahan rohani. Karena itu, persembahan yang menyenangkan Allah bukanlah korban darah seperti pada zaman Perjanjian Lama, melainkan persembahan sukacita yang dihimpun melalui ketaatan, pujian, kasih, dan pelayanan kita yang dipersembahkan melalui Yesus Kristus. Itulah penyembah sejati dan gereja sejati yang diterima Allah. Kemudian, ketika waktu berlalu dan kita melihat ayat 9, Petrus menyatakan identitas orang-orang kudus dengan bahasa yang paling mulia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika mendengar firman ini, kita mengingat bahasa Keluaran pasal 19. Allah membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka ke Gunung Sinai. Lalu di Gunung Sinai itu ia berkata demikian, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik-Ku dari antara segala bangsa. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Namun, firman dalam Keluaran itu berbeda dengan firman 1 Petrus 2:9. Firman Keluaran pada zaman Perjanjian Lama adalah kalimat bersyarat. Jika kamu melakukannya dengan baik, jika kamu memegang perjanjian, kamu akan menerima berkat seperti ini. Tetapi bagaimana 1 Petrus berbicara? Itu adalah kalimat deklaratif. Kamu adalah bangsa yang terpilih, kamu adalah imamat yang rajani, kamu adalah bangsa yang kudus, dan kamu adalah umat kepunyaan Allah. Mengapa kalimat bersyarat berubah menjadi kalimat deklaratif? Di antara keduanya ada salib Yesus Kristus. Bukan kita yang menyempurnakan perjanjian itu. Bukan pula karena kita memegang semua perjanjian itu, maka kita menikmati berkat seperti itu. Karena Yesus menyempurnakannya dengan hidupnya. Karena Yesus menyempurnakan perjanjian itu dengan kasih-Nya, maka kita menikmati berkat yang utuh. Kita menjadi umat Allah bukan karena kita menaati seluruh hukum Taurat, melainkan karena Yesus taat dan Yesus mencurahkan darah-Nya, maka Yesus menjadikan kita milik Allah. Karena itu, kita harus dapat datang kepada Allah sebagaimana kita adanya, dengan rupa kita yang masih kurang. Kita harus dapat berdiri di tempat penyembah sebagaimana kita adanya, dengan kelemahan kita. Alasan orang yang pernah jatuh dapat bangkit kembali dan menyembah Allah adalah karena Yesus telah menang dan memanggil kita sebagai penyembah. Hei, Alkitab dengan jelas berkata bahwa identitas kita bergantung bukan pada pencapaian dan perbuatan kita, melainkan pada belas kasihan Allah. Mari kita membaca ayat 10 bersama-sama. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Inilah Injil. Dahulu kita bukan umat, namun sekarang kita adalah umat Allah. Dahulu kita tidak memperoleh belas kasihan, tetapi sekarang kita telah menjadi orang yang memperoleh belas kasihan. Karena itu Allah memanggil kita demikian, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Orang kudus bukanlah keberadaan yang berhenti hanya pada menerima keselamatan. Tempat kita dipanggil adalah sebagai orang kudus, yaitu untuk memberitakan kebajikan Allah yang indah. Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan dan membawa kita masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Imamat yang rajani adalah nama hak istimewa, dan pada saat yang sama juga nama misi. Saya akan merangkum firman ini. Firman 1 Petrus 2:10. Hari ini menunjukkan kepada kita dua arah kehidupan. Yang satu adalah buanglah. Yang lainnya berkata, datanglah kepada Yesus yang menjadi batu hidup. Kita harus membuang kejahatan dan tipu muslihat, kemunafikan dan kedengkian, serta fitnah yang ada di dalam diri kita. Kita yang telah mengecap kemurahan Tuhan, harus setiap hari datang ke hadapan firman yang murni dan rohani, firman itu sendiri. Dan lebih dari apapun, kita tidak boleh melupakan siapa diri kita. Ketika kita berdosa maupun ketika kita tidak berdosa, ketika kita berhasil maupun ketika kita tidak mampu di hadapan Allah, Allah telah menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Dasarnya adalah bahwa dahulu kita bukan umat, tetapi setelah salib Yesus kita menjadi umat Allah. Dahulu kita tidak memperoleh belas kasihan, tetapi setelah salib Yesus,
semua telah memperoleh belas kasihan. Karena itu, saya memberkati dalam nama Tuhan, kiranya hari ini juga menjadi hari yang diberkati bagi saya dan saudara-saudari sekalian, hari untuk bertumbuh di hadapan firman dan datang kepada Yesus.